Ya. Ini jangan ambil ya. Selamat sore Pak Ketua Umum Pemantau Perdagangan Manusia atau KPW. Dari tadi siang kami dari media online telah mengikuti perjalanan Bapak ke Mabes Polri. Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Mohon diberitakan supaya kita dari masyarakat kita bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan lembaga yang Bapak pimpin. Agak mundur dikit lagi Pak. Terima kasih saudaraku sebangsa dan tanah air. Perkenalkan, nama saya Patar Sihotang. Saya adalah Ketua Umum Human Trafficking Watch atau Pemantau Perdagangan Manusia yang didampingi oleh anggota saya, Dewi Kolipah. Dewi Kolipah dari tim dari perwakilan HTW yang ada di negara Malaysia. Adapun tadi kami ke HTW ini adalah satu lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia atau orang, sesuai dengan perintah dan amanat daripada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan manusia. Tadi kami beserta anggota saya, Dewi Kolipah, tadi ke Mabes Polri sehubungan dengan kami melaporkan adanya perbuatan oknum aparat yang tidak profesional, yang tidak melaksanakan tugasnya secara profesional. Kenapa itu kami laporkan? Karena anggota saya dari perwakilan Malaysia melaporkan adanya suatu situasi genting atau situasi rawan yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman daripada aparat, namun tidak terlaksana karena salah satu aparat tidak merespon laporan daripada anggota kami, yaitu Dewi Kolipah. Mungkin untuk lebih jelasnya kami sampaikan kepada Bu Dewi Kolipah untuk menjelaskan bagaimana sih kok bisa terjadi Anda melaporkan tidak direspon sampai Anda melaporkan ke pusat. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ketua Patar Sihotang. Saya Dewi Kolipah sebagai pimpinan Human Trafficking Watch perwakilan luar negara, tempatnya di Malaysia. Pada bulan Maret kemarin, markas kami didatangin oleh korban, yaitu korban perdagangan orang atau korban perdagangan manusia yang diperas oleh Tekong dan dijanjikan pekerjaan ke Malaysia dengan syarat harus membayar di antara 18 juta sehingga 20 juta dan ada yang membayar sampai 22 juta. Mereka bisa masuk lolos ke Malaysia walaupun mempunyai
blacklist ataupun senarai hitam sebelumnya. Nah, di situ korban ini memang pertama 3 orang, tapi korban yang menjadi korbannya 1 orang. Jadi saya mengambil kronologinya dan saya juga mendapatkan nama tekongnya yang memperdagangkan dan juga yang menguruskan ya masuk ke Malaysia. Kemudian saya sedang melacak. Nah, pada tanggal 18 bulan Mac jam 7 pagi waktu Malaysia, ini datang lagi korban 5 orang. Kasus yang sama, tanggal masuk ke Malaysia itu yang sama, yaitu tanggal 14 bulan Mac 2023. Tekong yang sama, karena kronologinya udah saya dapatin daripada korban yang pertama, jadi saya ingin melimpahkan kasus ini ataupun ingin meminta pandangan dari pihak KBRI harus kemana korban ini mau disalurkan, adakah untuk ke KBRI ataupun ke Polis Diraja Malaysia. Nah, di situ saya mulai chat menghubungi aparat di KBRI, namun tidak ada respon, tidak profesional, ya tidak ada tanggapan, jadi membiarkan korban itu tidak mempunyai perlindungan di Malaysia, walaupun mereka itu jelas adalah korban. Nah, seterusnya karena tidak ada tanggapan, kemudian saya lapor ke mengikut SOP-nya, ya saya melapor terus ke Bapak pimpinan kami yaitu STW, HTW ataupun Human Trafficking Watch di Indonesia. Saya melaporkan apa adanya korban yang dirobek paspor dan juga dijanjikan pekerjaan yang memang tidak wujud pekerjaan yang dijanjikan tersebut. Jadi kami hilang arah untuk memberi perlindungan kepada korban karena kegagalan dari pihak KBRI tersebut. Nah, di situ kami coba memantau teman-teman itu, ternyata ada sebagiannya udah masuk ke operasi atau razia pihak berwajib Malaysia. Jadi korban ini seandainya ada tanggapan dari pihak KBRI dan memberi petunjuk jika ada harus ke KBRI ataupun membuat laporan polis di Malaysia sebagai korban perdagangan orang atau exploitation, mungkin kami bisa menyelamatkan karena di dalam paspor itu tadi, di dalam laporan itu tadi jelas ini korban perdagangan orang yang dieksploitasi oleh oknum antara 2 negara ke Malaysia. Nah, karena tidak ada laporan polis itu tadi, jadi korban ini terus menjadi korban, sehingga sekarang hilang jejak. Di antara 6 orang ini, semuanya nomor kontak teleponnya nggak dapat saya hubungin, dan saya dapat maklumat dari tim yang ada di Segambut. Salah seorangnya udah masuk ke tangkapan pihak berwajib Malaysia di bawah kesalahan dokumen. Jadi ini kesal kami daripada HTW, sangat kesal kepada perwakilan pemerintah yang melepaskan tanggung jawabnya untuk memberi pengayoman kepada warga Indonesia yang ada di luar negara, khususnya kepada korban perdagangan manusia. Dan seolah-olah mereka ini melimpahkan semua tugasannya ke kami. Jadi di sini kami ingin meneruskan dan memberi harapan kepada pihak pemerintah atau negara Republik Indonesia untuk mengubah dan untuk memperbaiki sistem-sistem di mana perwakilan yang dihantar ke luar negara harus mempunyai tanggung jawab penuh kepada warga Indonesia sebagai pengayoman dan perlindungan sesuai undang-undang yang ada di Republik Indonesia. Seterusnya kembali ke Bapak Ketua. Nah, jadi setelah waktu itu saudari Dewi Kolipa sebagai ketua perwakilan di Malaysia tidak mendapat respon. Beliau ini kan melapor ke KBRI, tidak mendapat respon, sehingga Dewi Kolipa melaporkan ke saya sebagai ketua umum. Nah, kami di Jakarta, di pusat, kami membuat
semacam telaah ya, untuk bagaimana solusi-solusi. Salah satu yang kami lakukan adalah kami melaporkan kejadian ini kepada Menteri Luar Negeri, ya, termasuk juga Presiden juga kami kirim surat, termasuk ke Kapolri dalam ini Mabes Polri. Nah, ternyata direspon secara positif, secara cepat oleh Kapolri Republik Indonesia, dan hari ini kami dipanggil dan diklarifikasi untuk menyampaikan beberapa yang kami dapatkan, terutama yang dialami oleh anggota saya tim HTW di Malaysia. Dan ini sebenarnya kembali lagi sebenarnya kalau misalnya betul-betul ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya, dengan nawacitanya itu ya, bahwa negara hadir di setiap penderitaan masyarakat. Nah, ini yang mau kami minta, negara hadir, ya kan? Nah, ketika ada rakyat tereksploitasi, menderita akibat korban perdagangan manusia, melaporkan kepada kami Human Trafficking Watch yang ada di Malaysia, dan secara SOP itu harus kami sampaikan kepada KBRI sebagai perwakilan negara Indonesia di Malaysia. Ternyata tidak mendapat respon yang begitu bagus, sehingga haruslah tim ini melaporkan ke polisi Malaysia. Melaporkan ke Malaysia karena apa? Karena respon dari KBRI tidak ada, ya kan? Tapi kemudian sudah terjadi. Akhirnya ada yang ditangkap, ada yang kabur, kan gitu kan? Karena kurang cepatnya respon daripada pemerintah kita. Nah, kita juga mengharap ke depannya ya, agar pejabat-pejabat kita atau yang ditugaskan di luar negeri agar betul-betul memahami tujuan daripada kedutaan itu, kan gitu kan? Bagaimana mereka sebagai menjaga dan melindungi masyarakat yang ada di luar negeri sesuai dengan undang-undang luar negeri, ya kan? Bahwa pemerintah sudah membentuk perwakilan yang tugasnya adalah melindungi rakyatnya yang ada di luar negeri. Mungkin dari Mbak Dewi Kolipa mungkin bisa sampaikan kira-kira korban yang datang melaporkan itu akibatnya karena tidak ada tanggapan dari KBRI, akhirnya bagaimana? Apa yang dilakukan mereka? Yang info kami terima, salah seorang sudah ada di dalam penjara. Penjara? Iya. Tangkap ya? Sudah kena tahan oleh pihak berwajib Malaysia karena didakwa di situ tidak mempunyai izin tinggal. Padahal dia korban. Ya, dia korban. Trafficking. Ya. Perdagangan gitu ya? Iya, benar. Oh, seharusnya begitu seharusnya kalau ada laporan kita duluan kalau dia korban, dia tidak jadi tersangka gitu kan? Benar. Gitu. Nah, mungkin Bu Dewi mungkin mulai sampaikan kira-kira apa perjuangan-perjuangan kita yang sudah kita lakukan di Malaysia. Apa aja yang sudah kita lakukan membantu negara Republik Indonesia ini di sana. Ya, selain kami ke pengadilan membela for justice untuk keadilan bagi korban yang menjadi korban berantai, kami juga menguruskan jenazah yang tidak mempunyai waris, korban yang menjadi jenazah yang menjadi yang tidak berwaris. Dan bukannya hanya itu saja, banyak kasus yang kami tangani tentang korban perdagangan orang itu tadi. Bukan hanya untuk perobekan paspor ataupun tidak dibayar gaji dari majikan, bahkan ada yang dilantarkan di tepi jalan oleh majikan. Itu kami proses bantu sehingga berhasil. Tolong sampaikan bahwa Human Trafficking udah berapa tahun di sana? Human Trafficking Watch ada di Malaysia tahun 2016. 2016 ya? Bulan 5. Nah, berarti udah hampir 5 tahun di sana kita ya? Lebih ya. Itu sudah hampir puluhan ribu kasus yang kami bantu. Sudah berapa laporan kita ke Polres, ke polisi Malaysia sana? Tak terhitung. Terlalu banyak. Ya. Terlalu banyak ya. Sudah berapa masyarakat Indonesia di sana dibantu karena tidak dibayar gajinya?
juga tidak terhitung karena bilangannya terlalu banyak juga. Terlalu banyak Iya. juga, gitu. Nah itulah kepada seluruh sahabat-sahabatku sebangsa tanah air, inilah kami masyarakat yang terpanggil untuk membantu masyarakat Indonesia yang tergabung di dalam Human Trafficking Watch atau pemantau perdagangan manusia sesuai dengan amanat dan perintah Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan manusia. Dan kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang ingin bekerja di luar negeri agar hati-hati dan hati-hati. Karena sekarang ini banyak modus operandi, ya, modus operandi yang ingin mengajak atau mencari korban perdagangan manusia. Terutama mereka sudah sering bermain di dunia maya melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Instagram, seolah-olah ada pekerjaan di Malaysia. Nah, padahal itu hanya bohong. Kalau betul itu ya melalui Depnaker setempat. Jadi kalau mau cari pekerjaan di luar negeri melalui Depnaker setempat. Jangan mau melalui Tekong. Saya kira itu aja yang perlu kami sampaikan. Nanti bagaimana perkembangan di Mabes Polri ataupun di Kementerian Luar Negeri. Karena kami juga rencana besok akan ke Kementerian Luar Negeri untuk mempertanyakan bagaimana perkembangan dari laporan kami. Demikian saudara-saudara, barangkali ada tambahan, silakan. Tambahan saya ya, Ya, harapan apa kira-kira? harapan saya pemerintah Republik Indonesia lebih peka, lebih profesional untuk menangani permasalahan warganya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negara. Karena sekumpulan kecil PMI atau TKI atau PMI ini adalah wakil diplomat dan ini ada membawa nama bangsa dan nama negara. Kalau dipisah lagi. Jadi ini harus Dilindungi. harus dilindungin selayaknya manusiawi, jangan dibuat bahan dagangan. Karena PMI ini bukannya barang yang bisa diekspor ke luar negara. Ya, saya menyeru ke pemerintah Republik Indonesia lebih peka, lebih profesional, dan lebih berhati-hati untuk mengirim calon tenaga kerja ke luar negara. Melihat dari negara itu negara yang seperti apa dalam perlindungan kepada warganya. Jangan sembarangan menghantar PMI atau WNI yang dilabel sebagai PMI ke luar negara. Karena korbannya ini bertali arus sehingga sekarang masih tidak ada penyurutan tentang korban ini. Jadi itulah harapan kami kepada pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih Ibu Dewi Kofifah yang sengaja datang dari Malaysia hanya memperjuangkan perdagangan manusia. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu lancar untuk menjalankan perdagangan, mengantisipasi perdagangan manusia. Ya. Kami dari media hanya bisa memberitakan ke masyarakat, mudah-mudahan mereka tersentuh hatinya supaya mendengar apa tadi keluhan dari Bapak Ketua Umum, demikian juga dengan perwakilannya yang ada di Malaysia. Terima kasih Bu, kami tahu jauh Bu dari sana. Dari Malaysia. Dari Malaysia langsung. Dari Malaysia. Dari Malaysia langsung ke Indonesia. Makanya kami tadi Kuala Lumpur. agak serius untuk mengikuti Ibu waktu di Mabes Polri. Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti itu. Selama ini sih banyak sih kami baca berita dan kami lihat, ternyata itulah yang sebenarnya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya. Oke.